Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lukman di channel Hamster Mania. Ada yang bertanya nih, apakah hamster itu bisa menstruasi? Nah, ingin tahu jawaban detailnya seperti apa dan kesimpulan dari pertanyaan ini seperti apa? Mari simak video ini hingga akhir. Apa iya hamster bisa menstruasi? Jadi gini ya teman-teman. Pada makhluk hidup, siklus reproduksi itu terdapat dua macam, yaitu siklus menstruasi dan siklus estrus. Siklus menstruasi dialami oleh mamalia jenis primata, seperti kera, orangutan, gorila, termasuk manusia juga. Sedangkan siklus estrus itu dialami oleh mamalia non-primata, seperti kucing, termasuk juga hamster. Perbedaan antara siklus menstruasi dengan siklus estrus itu adalah sebagai berikut. 1. Perubahan perilaku. Pada siklus estrus terlihat adanya perubahan perilaku pada setiap tahapannya. Namun pada siklus menstruasi, perubahan perilaku tidak terlalu terlihat. Misalnya jadi lebih aktif atau malah sebaliknya, seperti itu. 2. External bleeding atau disebut juga dengan pendarahan keluar. Pada siklus menstruasi, pendarahan keluar terjadi akibat adanya arteri spiral yang mengalami kontriksi bersamaan dengan luruhnya endometrium bagian fungsionalis. Pars basalis tidak meluruh dan permukaannya yang berbatasan pars fungsionalis akan diperbaiki pada fase reparasi, sehingga pars fungsionalis beserta arteri spiral akan utuh kembali. Pada fase estrus tidak terjadi pendarahan keluar karena tidak adanya arteri spiral. Jadi yang terjadi adalah adanya perombakan endometrium dan sel-sel yang sudah tidak dibutuhkan akan dimakan oleh sel darah-darah putih pada tubuhnya sendiri. Peluruhan sel endometrium ini disebabkan karena adanya pengurangan jumlah hormon progesteron yang dihasilkan oleh korpus luteum. 3. Waktu kawin. Pada hewan yang mengalami siklus estrus, perkawinan hanya terjadi pada fase estrus saja. Sedangkan pada primata dan manusia yang mengalami siklus menstruasi, perkawinan dapat terjadi kapan saja. Pendarahan keluar atau dapat pula disebut dengan external bleeding dapat terjadi pada hewan non-primata, namun volume darah yang dikeluarkan hanya sedikit, tidak sebanyak pada primata dan manusia. Namun darah yang keluar ini seringkali disalahartikan sebagai menstruasi, padahal faktor-faktor yang mempengaruhi hal ini berbeda dengan yang terjadi pada mamalia. Oleh karena itu, pendarahan pada hewan mamalia ini disebut pula pseudo menstruasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah titer estrogen yang bersifat anabolik, bukan dikarenakan adanya penurunan jumlah progesteron. Sejalan dengan pertumbuhan folikel yang sangat cepat, terjadi pengeluaran sel-sel darah yang menembus dinding pembuluh darah atau disebut juga diapedesis. Sedangkan pada siklus menstruasi, pendarahan keluar dikarenakan adanya peluruhan dari dinding endometrium. Contoh hewan yang mengalami pseudomenstruasi antara lain kucing, kuda, sapi, dan termasuk hamster juga. Jadi kesimpulannya, hamster itu tidak mengalami menstruasi. Dia menyerap kembali sel telur yang matang jika tidak dibuahi. Oke teman-teman, cukup itu ya penjelasannya. Jadi ya bisa ditarik kesimpulan tersendiri ya teman-teman ya. Jika teman-teman mungkin ada yang tidak sependapat dengan pendapat saya tadi, silahkan tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sobat telah menonton video kami. Jika sobat tertarik, silakan like, komen, dan share ke media sosial sobat. Dan jika berkenan, silakan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.